Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dijawab dalam Jumatan atau santai? Ya, bagus. Kemarin ada seruan untuk memboikot laga Persib lawan Dewa United. Betul, lawan Dewa United. Nah, ini adalah bentuk protes dari yang diserukan oleh PPC untuk manajemen Persib, ya kan? Di antara alasan kenapa ini harus ada pemboikotan, karena yang pertama tiket mahal, yang kedua pembelian rumit, yang ketiga gak boleh bawa makanan ke stadion. Nah, untuk tiket mahal dan pembelian rumit ini mungkin bisa kita perdebatkan ya kan, manajemen punya argumen, kita juga bobotoh punya argumen. Nah ini, bawa makanan ke stadion. Gimana maksudnya gitu? Kita kan pergi ke stadion bukan ke restoran, teriak-teriak, lapar gitu, mau makan apa? Masa makan duit rakyat? Protes ini bukan tiba-tiba, bukan sekonyong-konyong gitu. Sebelumnya sudah ada dilakukan protes-protes ya kan, kayak yang di laga sebelumnya bobotoh walk out dari stadion gitu, terus ngibarin spanduk nada-nada protes gitu ya kan. Tapi dari manajemen Persib kayak nutup diri, nutup mata. Maksudnya ya jangan ngambil job desk orang gitu. Ini kan biasanya dilakukan sama wakil. Nah, kalau soal pertandingan teman-teman, soal pertandingan ya kemarin Persib lawan Dewa, terus sebelumnya lawan Arema, sebelumnya lagi lawan Madura imbang, selalu imbang di kandang, sama dengan kalah. Ya sebenarnya ya kita sebagai bobotoh wajar ya kan, namanya juga pertandingan, ada menang ada kalah. Tapi kalau kalah lagi, kalah terus kan namanya pansor, itu namanya punchline sensor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di ID Talks Maung Bandung bersama saya Farhan Jamil. Remah-remah itu dia. Kemarin juga ada yang komen, walaupun saya tahu itu yang komen siapa. Barang Rizal Surandar, host utama dari ID Talks Maung Bandung, juga masih bersama Coach Dania. Gokil, luar biasa. ID Talks Maung Bandung pasca pertandingan Persib lawan Dewa United kemarin. Ya, Dewa United. Judar atau kedua. Kali 500 gokil. Buat bayar utang ya. Dewa United. Itu hasil akhir 2 sama, imbang. Ya, imbang lagi. Imbang ketiga musim 2023 2024. Kalau Dewa itu klub mana? Klub Dewa United. Bali. Bukan. Tangerang. Ya, klub Sen titik. Oh, Tangerang. Oh. Sekarang agak membingungkan ya, nama-nama klub tidak mewakili kota gitu. Kemarin hasilnya 2 sama, main di GBLA. Di GBLA. Gokil. Kemarin ini ya rame ya. Oh, rame banget. Di tayangan mah. Jadi dari tribun itu kelihatan selang-seling sangat romantis gitu. Kenapa romantis? Karena kan biasanya nggak terpola ya, ibu-ibu atau bapak-bapak terus misalnya. Kemarin mah bapak-bapak anak kecil, ibu-ibu. Nah itu entah ada indikasi kemana gitu. Ini komunitas baru kan? Komunitas baru, iya. Bapak Viking Club. Ada juga info yang lagi hangat gitu. Tadi jam 11-an, jam 11 Persib menggelar konferensi pers. Bahwa pelatih kepalanya Luis Milla mengundurkan diri. Betul. Itu akan kita bahas ya. Ya benar. Kenapa, dan tentunya kita akan ngebahas soal manajemen yang permasalahan tiket, masih seputar permasalahan tiket. Betul. Kemarin kita udah Viking Persib Club memboikot atau menepi sejenak. Betul. Judul daripada seruannya itu. Ya benar, ditulis di captionnya di Twitter juga. Menepi sejenak. Ya benar. Ya kemarin kita sudah bahas. Buat yang belum nonton di episode sebelumnya, kita bahas permasalahan tiket. Juga ada pengalaman dari bobotohnya langsung. Pengalaman. Yang nggak boleh bawa beber ke stadion. Gasper, enak. Gasper. Ya benar, buat yang belum nonton. Emang permasalahan tiket kenapa sih bisa nonton langsung di episode sebelumnya? Gokil promosi we. Nah sekarang apa langkah selanjutnya dari tiket ini? Ada pemboikotan yang diserukan oleh VPC, Viking Persib Club, juga
tadi breaking news keluarnya pelatih Luis Milla berserta lerengannya. Semuanya ya, kan ya, semuanya sama juga. Asisten pelatihnya. Nah, kenapa sampai ada terjadi pemboikotan? Boikot apa? Boikot tiket. Nah, kalau dari rilis Peking Persib Club itu kan satu sikap gitu. Oke. Gimana menanggapi manajemen yang hingga saat ini belum memuaskan, terutama memuaskan dari komunitas-komunitas Bobotoh itu. Ya. Dan di mana Peking sendiri sebagai yang dalam tanda kutip terlama gitu ya, organisasi paling tua di dunia pepersiban gitu. dunia perbobotohan mengambil sikap. Salah satunya sikap ini langsung atas nama Ketua Umum Tobias Ginanjar. Oke, Ketua Umum PPC. Yang pertama alasannya itu adalah tiket yang mahal. Oke. Itu kan udah dibahas ya. Betul. Gimana tiket mahal itu tidak berbanding lurus dengan fasilitas. Iya. Cai hese. Betul. Hayang ngompol sulit gitu ya, kan. Benar, tapi kemarin lihat dari story-nya Persib gitu, ada lagi mobile musola. Mobile musola. Hah? Apa itu? Iya musola, tapi di luar area stadion. Oh, dibangunkan ya gitu ya. Kayak ingat dulu di Jalak Harupat awal 2018-an lah. 2019 musola mobile. Di situ mungkin itu salah satu jawaban mungkin lah dari manajemen. Keluhan. Tapi yang menarik lagi setelah kan lumayan sepi, bukan lumayan sepi, malah sepi gitu, kosong gitu. Kosong, benar. Utara selatan itu kosong gitu kan. Ya. Malah ada yang komen di Twitter itu kan itu sengaja lampu tribun GBLA itu dimatiin karena kosong. Karena malu. karena kosong gitu kan. Nah, tapi di Twitter juga gaduh bagi-bagi tiket. Itu dia, benar, lucu banget. Jadi selama saya mengamati Persib baru kali ini tiket didiskon. Bonus merchandise. Dan juga tepayu di diskon. Jadi dibagi-bagi katanya ke setiap RW. Itu kan banyak broadcast yang bertebaran di Twitter gitu. Benar. Ada juga yang ngomong itu kolaborasi bareng partai. Oh iya. Partai yang ngebagiin. Iya, ada salah satu partai ya yang berlambang biru. Oh iya, ada partai. Partai apa? Nah, nggak tahu. Ngejebak. Orang kemarin nenangan nih partai naon sih ya. Ngejebak. Ya, salah satu partai itu katanya ini ada jatah tiket untuk per RW dan lain sebagainya lah gitu. Terus banyak juga video bertebaran tiket sakerese gitu kan. Benar, iya. Nah, terus ada salah satu bobotoh juga yang bobotohnya itu kan dalam tanda kutip bukan sebagai itu influencer itu, bobotohnya influencer ini. Dia menukarkan tiket tapi banyak. Bukan. Jangan sebut nama. Jangan sebut nama. Kan dalam mekanisme penukaran tiket itu, Kang Adul, kalau nggak salah satu orang satu ya, nggak boleh diwakilkan. Per KTP. Ya, nggak boleh diwakilkan. Jadi kita beli melalui mobile. Satu kartu keluarga kalau nggak salah. Ya. Nah, kemudian ketika nukerin, ya udah itu aja. Nah, kemarin itu ada video. Salah satunya dengan bangganya nenteng tiket yang banyak. Kan nggak boleh itu. Benar. Kan jadi ini yang menjadi pertanyaan juga. Benar. Gitu. Kok bisa? Kok bisa? Benar. Jadi protes boykot yang diserukan oleh PPC ini ya karena tadi tiket yang mahal, pembelian yang masih kena rumit, juga larangan-larangan yang kadang tidak masuk akal. Iya, nggak boleh bawa makanan. Oh, tapi tadi juga disebutin itu tuh banyak orang yang menyelundupkan flare. Tapi kan yang jadi pertanyaan ini kan bukan soal flare itu masuk dan bobotoh itu bisa menyelundupkan, tapi kan bagaimana checkingnya? Benar, checkingnya udah dibenarkan. Kan itu kan yang menjadi pertanyaan sejauh mana antisipasi Panpel, panitia pelaksana dalam
memfilter supaya flare itu tidak masuk ke area stadion. Itu kan yang menjadi pertanyaan. Kalau ngelarang bawa makanan mah jadi aneh. Aneh. Benar. Ya benar, kalau kita udah tahu modusnya kayak gitu ya checkingnya berarti dipertebal. Iya, checkingnya harusnya dipertebal dan jangan ada oknum-oknum yang meloloskan. Oh, ada. Kayaknya ada. Ntar jadi fitnah ya, oknum. Ya bener, isu-isu mah ada. Tapi gini, Kang Jamil, saya itu kan kemarin nulis. Oke, buat tulisan. Persib dan Bobotoh Kal Jasadil Wahid. Apa tuh? Jadi Persib dan Bobotoh itu sebagai satu tubuh yang sama. Harusnya gitu kan idealnya. Saya menulis itu dalam pandangan Talcott Persson, salah satu sosiolog Amerika. Ya. Ini mungkin ada orang-orang yang lebih paham soal Talcott Persson, ya dia silahkan bisa komen nanti kalau saya keliru. Jadi dia itu nyetusin teori fungsionalis struktural. Fungsionalis struktural itu di mana dalam kehidupan itu ada sistem. Di mana setiap sistem itu memiliki fungsi masing-masing. Oke. Kita sebut misalkan Persib. Persib itu kan ada sejak misalkan taruhlah kita ada beberapa mazhab ini kelahiran Persib itu. Oh banyak. Nah, kita sebut saja misalkan 1933 lah ya yang paling masyhur. Oh yang nggak masyhur emang? Ada. Jadi Persib itu sebelumnya itu udah ada gitu. 23. Oh, bukan itu ormas. Itu ormas. Sama Persis Solo itu. Persis Solo itu 23. Iya. Nah, jadi Persib itu tidak atas nama Persib sendiri gitu. Tapi melibatkan sistem yang ada dalam kehidupan. Ya, diantaranya? Salah satunya pun Bobotoh. Oke. Nah, cek si Talcott Persson itu setiap sistem memiliki fungsinya masing-masing. Gitu kan? Ya. Jadi Persib hari ini memiliki sponsor yang banyak. Ada Jiga Motor GP kan? Jiga jersey nanti. Jadi batik ketempona dasarnya. Nah, itu teh atas dasar sponsor dapat mengiyakan atau ingin menyponsori Persib gara-gara apa? Karena Persib memiliki masa. Betul, ada Bobotoh. Bukan manajer, Pak Teddy Cahyono di podcast sebelah kan suka beberapa kali membanggakan Persib memiliki followers sekian di medsosnya, menjadi tim terpopuler di Asia dan lain sebagainya gitu kan. Itu kan berdasarkan followers di media sosial gitu kan, media massa. Nah berarti kan itu Bobotoh itu untuk Persib sangat punya peran gitu kan. Nah sehingga cek si Talcott itu bahwa setiap peran ini tuh harus dijaga supaya ada keseimbangan. Otomatis kan komunikasi harus berjalan dua arah. Betul. Bobotoh kritik dengarkan dan lain sebagainya gitu kan. Nah maka nggak heran kalau hari ini misalkan Bobotoh kecewa dan ada aksi boykot, itu berarti ada sistem yang salah dalam tata kelola Persib itu sendiri. Itulah inti daripada tulisan saya itu. Bagus gila, keren banget, keren ya benar ya benar, ayah. Ya contohnya gila, ini kan aya gadget gitu, gadget itu kan satu sistem. Di mana ada subsistem di dalamnya. Betul. Itu. Ada kamera, ada hardware, ada software gitu kan. Ketika ada yang tidak berfungsi, maka itu ada sistem yang tak berjalan. Betul. Bener kan? Betul. Nah, yang dibenerin naon? Anu teu berjalan eta kan? Misalkan euna anu matak teu saimbang Persib teh Bobotoh. Nah, kahayangna naon gitu. Dengekeun. Komunikasi bukan ruang komunikasi dan iya, ya bagus itu. Saya masih terkesima dengan pemikirannya ya. Luar biasa. Ya itu sebenarnya itu soal masalah Bobotoh dan manajemen juga alasan kenapa ada pemboikotan gitu, bukan sekonyong-konyong tuh. Kayaknya kaget ya sampai sekosong itu. Nyangka enggak sih kayaknya? Sapanjang ieu nya lamun hayang nonton Persib teh hese. Susah ya.
hese-nya keusnya hese teh naon 10 menit tiket sold out. Iya. 10 menit. Lamun teu sold out server down. Gila. Ini berarti kan ada antrian sangat panjang gitu nya, padat gitu padat, di. Ya. Tapi kan kemarin sampai ke aya diskon sepanjang sejarah gitunya. nonton Persib, beli tiket Persib didiskon. Iya. Kuduna mah pertandinganna tanggal 8 nya 8 Juli kamari meh aya promona teh 77 gitu. 77. Oke lah eta meureunnan seputar permasalahan Persib mah tiket masih kene berkutat dina tiket. Tapi untuk selanjutnya dari yang punya license AFF nih. AFC. Gimana bayangan selanjutnya soal permasalahan ini? Apakah dari tonjokan bobotoh kepada manajemen soal pemboikotan ini akan bakal ada solusi atau saya sih gini. Tetap aja. Saya menariknya gini, Mil. Ketika di lapangan, apakah berpengaruh tuh dukungan supporter? Nah, eta bener eta heula. Kalau pengalaman saya ya sebagai pemain ataupun sebagai pelatih, ketika supporter itu sangat berpengaruh. Jadi secara psikologis menambah kepercayaan diri ketika ditonton. Karena yang menonton ya kadang ada keluarga, ada sahabat, ada teman. Itu menambah kepercayaan diri bagi pemain. Jadi si pemain tuh makin semangat, makin ingin menunjukkan bahwa dia ingin memenangkan pertandingan tersebut. Apalagi ini di kandang ya? Iya, apalagi di kandang. Benar. Jadi dulu mah kan Persib berkandang di Siliwanginya. Wah, di Siliwangi teh kenal angker. Jadi tim tamu teh ketika menginjakkan kaki di rumput teh nya buyar we gara-gara non sih teriakan atmosfer ambience di stadion di Persib kan ngeri pisan gitu. Iya. Kamari sepi. Secara psikologis itu coach ngaruh banget ya berarti. Ngaruh banget. Ngaruh ya. Apalagi ya teriakan-teriakan lah cemooh ke lawan membuat itu lawan makin down secara mentalnya, secara psikologisnya. Iya. Menaikkan juga mental untuk para pemain Persib lah ketika bobotoh meneriaki contohnya Ejra atau siapalah itu makin percaya diri. Kayak waktu itu kalau misalkan si Ciro pas awal-awal main di Persib kan Ciro Alves kan tuh beki edan gitu nya si semangatna teh. Menaikkan secara psikologi itu. Kang Borok itu bahasa SD pernah main bal. Oh iya benar. Bener tuh. Benar, mun teu ditonton mah biasa aja. Biasa wae nya. Asap aing. Oh iya sih, berarti ya oke. Dari dampak pemboikotan ini ya berpengaruh ke pemain. Iya. Berpengaruh ke pemain tentang ya psikologis, mental, ada apakah ini? Pemain juga pasti memikirkan dengan ini manajemen apa masalah yang terjadi gitu. Pasti sih bakal dievaluasi gitu-gedean ya. Ngaruh. Wallahu a'lam. Ya kita mah husnuzon aja ya kan. Kita ke permainan lah. Oke, langsung. Kemarin mungkin kita sebentar gitulah ngulas soal Persib lawan Arema ya. Di Dipta-nya. Ya. Pertandingan away pertama di musim ini. Hasil 2-2. 3-3. Persib dicetak Ciro 2, David 1. Ya. Kalau Arema penalti 2 ya. Ya, penalti 2. Almeida 3 Almeida 2 dari penaltinya. Penalti 2. Nah, itu dari kenapa sih bisa imbang gitu, coach? Ya, dilihat dari Persib dulu. Persib begitu sangat menarik gitu pertandingan melawan Arema. Lini tengah yang kreatif, lini depan yang efektif ketika mencetak skor. Dan akan tetapi lini belakang yang agak keropos itu. Iya. Waktu itu nurunin Nick, Alberto sama Sato ya. Tiga di belakang ya. Dari kiri kanannya Putu Gede sama Edo Febriansa. Nah itu gimana tuh analisa lebih dalamnya, coach? Oke, untuk pemain belakang itu sering terjadi kepanikan ketika ada serangan dari Arema. Ya. Jadi misalkan contohnya ketika terjadi penalti itu
gara-gara kepanikan ya dari pemain Persib, Nick kalau nggak salah ya, Nick Kuiper terjadi kepanikan, jadinya terjadi handball ya, enggak. foul, terjadi foul. Jadi si wasit pun agak cenderung gitu ke Arema juga. Iya, kemarin banyak keputusan kontroversial ya dari wasit ya. Nah, tapi tetap ya kelemahan Persib di 3 pertandingan awal ini dari lini belakang ya. Iya. Termasuk juga kemarin kan di Arema itu si Alberto salah antisipasi, bukan salah antisipasi, gimana ya? Ngelanggar gitu kan ya? Ngambil keputusan. Keputusan untuk ngawal striker Aremanya kurang enak gitu. Iya. Terus, nah di kejadian lagi di kemarin saat Dewa, aduh, itu terjadi lagi penalti. Lawan Dewa enggak. Bukan penalti, sorry. Terjadi kesalahan telat Victor Igbonepo ketika dia telat naik untuk mengantisipasi terjadinya gol dari Alec Martin ya. Iya. Alec Martin. Di mana beranggapan bahwa Alec Martin itu berada di posisi offside, akan tetapi dia sejajar dengan posisi Victor Igbonepo. Nah, itu kan gol kedua ya? Gol kedua. Nah, gol pertamanya itu sama ada kelemahan di lini belakang Persib, di mana salah satu pemain muda Dewa United leluasa untuk mencetak gol. Itu kan kayak waktu pertandingan lawan Madura pas Jaja masukin. Ya, betul. Terjadi early cross ya. Terjadi. Nah, untuk kedepannya misalkan apa sih yang sebetulnya dari formasi Persib ini yang harus dibenahi ketika di belakang gitu, Coach? Itu kalau menurut saya itu dilihat pandangan saya gitu, tidak ada kepercayaan antara pemain di belakang itu. Seperti Victor, Alberto, Nick Kuiper, tidak ada saling percaya gitu. Komunikasinya kurang. Jadi siapa yang fresh, siapa yang cover, siapa yang belen, itu tidak terjadi gitu. Jadi komunikasi verbal maupun non verbalnya tidak terjadi. Gitu, Bro. Bener halus ya emang. Baiknya emang kurang. Nonton gitu. Nah, Luis Milla kan di 3 pertandingan awal ini kan saling berotasi gitu di lini belakang kan. Awalnya Nick nggak main. Yeah. Yang kedua, ketiga Nick main. Yeah. Terus kemarin Sato katanya nggak bisa main. Tapi dari keterangan di Instagramnya itu entah apa alasan jelasnya, tapi dia memohon maaf nggak bisa main gitu. Yeah. Terus ada kalau kemarin Edo menikah katanya. Menikah ya, menikah. Edo menikah. Nah, kemarin itu kenapa gitu, Coach? Maksudnya apa sih yang salah gitu? Pemain jarang rangkung gitu? Iya, saya juga mungkin untuk Victor itu faktor, kalau dilihat menurut saya faktor usia ya. Dia tidak secepat dulu gitu, sedangkan pemain lawan lebih cepat dari dia. Jadi prevent dari dia sekarang lemah gitu. Menurut saya kemarin kenapa nggak dicoba gitu Kakang Rudianto? Ya. Iya. Waktu babak pertama kan kegolan itu gara-gara ya pemain belakangnya ya kurang antisipasi. Kenapa di babak kedua nggak mencoba Kakang Rudianto dimasukkan menggantikan Victor? Ya. Nah, yang menarik juga ini Febri Haryadi. Kartu merah ya. Dan dia tampil di posisi yang dalam tanda kutip baru buat dia, yaitu di wingback ya. Wingback kiri. Nah, itu apa sih yang ada di pikiran Luis Milla gitu? Nempatkan si Febri didinya gitu. Itu sih kontra strategi dari Luis Milla ya. Ketika bertahan, Febri dituntut untuk menjadi wingback sebelah kiri, dan ketika menyerang, Febri dituntut untuk menjadi penyerang sebelah kiri. Ya. Itu kontra strategi Luis Milla agar Persib itu kuat dalam bertahan dan
kreatif dalam menyerang. Berarti karena ngomong atuh Haryono jadinya seru kan. Jadi ingin memiliki opsi gitu. Gua. Ya, jadi Luis Milla itu berpikir jadi sepak bola yang dia inginkan itu efektif dan efisien. Jadi satu orang tapi bisa memiliki banyak fungsi. Ya. Oh, berarti kemarin kan Beckham di kirinya itu kan? Ya, itu kiri di 3 di depan. Ya. Beckham, David sama Ciro Alves kan? Ya. Oh, berarti ketika Febri naik si Beckham rada ke tengah gitu. Iya, dia jadi attacking midfielder. Berarti nemenin Mark ya yang masuk lebih ke dalam ya. Irianto menjadi gelandang holding, dia menjadi posisi nomor 6 berarti. Posisi nomor 6. Dia menyeimbangkan antara menyerang dan bertahan. Dan ketika serangan balik atau transisi negatif, dia menjadi filter atau pembersih lah. Orang pertama yang memotong aliran bola ya dari Dewa United tersebut. Jadi kemarin cukup bagus lah permainan Persib, akan tetapi kembali lagi seperti pertandingan pertama gagal di lini depan atau jadi scoring ke lini depannya kurang lagi. Kenapa? Karena di situ terjadi kalah jumlah Persib antara Ciro dan David da Silva lawan 3 pemain Dewa United, 3 back ya. Itu terjadi kalah jumlah. Beda halnya dengan melawan Arema. 1 lawan 1, Ciro dan David itu diberi kebebasan. Iya. Ya, soalnya kan kemarin dari permainannya juga kan Persib sering terputus gitu serangan dari tengah ke depannya gitu. Ya, dari tengah ke depan. Dari tengah ke depannya. Ngobrol. Dari tangkian ngomongna ya Allah. Orang masih kena searching pemain. lanjut. Ntar kalau nemu celah saya ngomong kamu. Ya, jadi dari lini depannya itu kan gimana ya? David dan Ciro itu cenderung bermain solo gitu. Iya. Lebih ke penetrasi individual. Iya, individual. Beda halnya ketika misalkan tengahnya aktif. Ya, kreatif. Ketika lawan Arema ya. Arema ya. Tengahnya lebih kreatif di mana akan tetapi itu kembali lagi ke kontras strategi dari lawan. Jadi si Ciro sama si David da Silva itu susah mencari create space atau ruang yang kosong karena dia di man to man marking oleh 2 pemain dan satu menjadi covering di tengahnya, memotong aliran dari David ataupun Ciro. Oh, soalnya tukang cuci piring di Dewa United juga. Top itu. Ini skala luar istilahnya ya Allah. Tukang cuci piring itu gelandang bertahan. Gelandang bertahan ya. Ada Ricky Kambuaya. Iya. Dia itu mantan Persib, Bos. Ya, Ricky Kambuaya yang baru diputus beberapa pekan yang lalu oleh Persib. Dan dia pindah ke Dewa United, langsung lawan Persib. Iya. Oh, baru kemarin gue. Jadi main dulu lawan PSM. Udah lawan PSM, lawan Persib. Nah, dia kemarin dengan gayanya kayak gitu kan. Mainnya sekali kalau apa sih? Kalau ngehalau lawan itu main sekali. Jadi pelanggaran kan 1 kartu kuning buat Ricky Kambuaya. Dan satu lagi, dia si orang Sunda, Asep Diamond. Dia orang bercanda Asep Berlian ternyata bener. Asep Diamond. Betul. Enggak, ya lucu aja gitu. Ya, Asep Berlian ini sama Ricky Kambuaya sangat solid ya di lini tengah Dewa United. Tapi yang kita sayangkan dari Asep Berlian itu ketika dia nekel 2 kaki ke Rahmat Irianto. Tapi sayangnya wasit yang memimpin pertandingan itu nggak ngasih kartu kuning. Kartu kuning, iya. Itu dari Coach Dania gitu. Melihat pelanggaran itu itu fatal nggak sih? Menurut saya itu sangat fatal. Karena itu yang dipasang itu poolnya kan. Cucuk. Ya. Pool dari kaki Asep Berlian terhadap Rahmat Irianto. Pernah kejadian waktu dulu Rudi Widodo
terhadap Kim Jeffrey Kurniawan. Hingga Kim Jeffrey mengalami cedera patah tulang. Cik saha Kim Jeffrey? Kim Jeffrey? Aya. Pemain mana? Persib. Baheula ayeuna di mana? Apa? PSS Sleman. Oke, Kim Jeffrey Kurniawan apa? Orang tidak asing. Pemain naturalisasi di mana ya, Tak? Korea. Beda Kim lain. Cepet banget nggak jawab apa. Ngaja ngejebak kurang soalnya yang ngaran Kim-Kiman. Orang Belanda. Belanda. Jerman. Salah deh. Kakak Ipan yang Belanda. Oh iya, Irfan Bahdim. Salah. Nah, masuk lagi tadi soal Rahmat Irianto yang beberapa kali dilanggar oleh Asep Berlian ataupun Ricky Kambuaya. Yang menariknya ya, ketika sebelum pertandingan kan konferensi pers. Jadi di Liga Indonesia itu kan karena liga profesional, jadi harus ada konferensi pers. Sebelum pertandingan dan setelah pertandingan ada konferensi pers. Dan Persib diwakili oleh Rahmat Irianto. Kata dia, kita di luar sebagai teman, cek si Rahmat Irianto. Sama ke Ricky Kambuaya. Tapi kalau di lapangan kita berantem aja. Bagus. Tapi anu ka jadi korbannya si Rahmat Irianto. Iya. Tapi melihat permainan Irianto gimana sih, Coach? Rahmat Irianto ketika tidak seperti pertandingan pertama lah. Sekarang lebih mending lah ya daripada pertandingan pertama. Kalau pertandingan pertama dia kuat dalam bertahan, tapi dalam menyerang dia minim. Itunya bantuannya untuk menyerang. Untuk menyerangnya. Ya, tapi kemarin dia delivery pass-nya begitu cukup enak. Terhadap pemain depan, terhadap pemain samping, terhadap pemain sayap. Kemarin Persib dominan main lebih ke sayap. Iya. Ngandelin Beckham dan Ciro ya. Iya, Ciro, Rian Kurnia kadang-kadang. Ya. Nah, kehilangan Edo juga kerasa, Coach. Edo Kondolgit. Edo Febriansa. Edo Febriansa. Kehilangan Edo itu kan kerasa banget di mana Febri secara menyerang itu bukan Febri yang 5 tahun kemarin. Ya. Gimana, Coach? Ya, melihat Febri sekarang dia mungkin itu kemampuannya masih tetap, akan tetapi lawan sudah membaca gitu kemampuan Febri. Jadi kebaca gitu. Kebaca ya, sudah terbaca oleh lawan kemampuan Febri. Pasti digoes lah pasti. Pasti digoes, step over lagi. Jadi ya step over kumaha cik? Dioper nggak batur? Lain. Aing develop pisan ke tempona, ya Allah gitu. Apa berperang arti? Lanjut, Coach. Oke, step over lagi. Jadi lawan mencegahnya bagaimana? Dia sabar, delay. Mengantisipasinya nanti ketika Febri mau lakukan crossing. Jadi crossing Febri kemarin rata-rata itu lemah lah ya. Kalau nggak lemah ya kena sama lawan. Nggak nyampe ya? Nggak nyampe. Karena sudah terbaca. Si lawan lebih sabar dia membacanya. Lebih delay gitu. Gimana? Kunaon? Kurang ditekan segitiga. Kurang ditekan segitiga ya bisa. Kurang pakai liji. Rada naiknya, naik yang nusuk gitu ya. Gitu tuh ya. Salah. Teka pencet. Sedangkan Edo Febriansa segitiga LHD-nya full. Enak. Bagus. Halus kene. Goreng gitu. Halus kene. Nah, kemarin yang menonjol itu kan selain Irianto mungkin lah ya. Sama Beckham ya. Beckham ini konsisten gitu permainannya itu dari pertandingan pertama sampai sekarang gitu. Iya. Dia selalu jadi penghubung. Iya. Selalu jadi bermain sebagai playmaker di Persib. Padahal di posisi yang di atas kertas gitu. Si Beckham itu kan ditempatkan di kiri ya. Iya, di posisi nomor 11. Nomor 11 di kiri. Dalam formasi 3-4-3. Nah, Coach, balik lagi ke Febri. Waktu kemarin lisensi kan ada analisa. Iya. Nganalisa nggak pemain-pemain Persib ketika uji tanding lawan
Lawan Persib U20. Persib U20. Nah, hasil daripada analisanya Coach Dania terhadap personal. Ya. Yang diinginkan taktik Luis Milla sama penerapan pemain di lapangan itu gimana sih? Jadi ketika saya lihat gitu, ketika yang diinginkan Luis Milla itu dia ingin mengekspektifkan serangan dari samping. Minum lagi. Serangan dari samping. Ya, serangan dari samping. Karena kelebihan pemain-pemain Persib itu memiliki kecepatan, terus kuat dalam 1 lawan 1 ketika menyerang. Bagaimana Luis Milla itu mengefektifkan kemampuan tersebut untuk menjadi serangan ataupun menjadi scoring goal. Dan di depan dua depannya Persib memiliki striker yang begitu bagus dalam scoring. Ketika lawan Persib U20 itu terjadi 2 gol. Yang pertama ada dari kombinasi play antara Rizaldi, Ciro dan Febri Haryadi. Di mana Ciro Alves melakukan cutback, Febri Haryadi melakukan scoring. Terus yang gol kedua Ciro Alves melakukan set piece. Di situ yang saya lihat Persib ingin mengefektifkan ya dari samping. Terus yang saya amati juga terjadi diamond di antara formasi Persib. 3-4-3 diamondnya terjadi 3 posisi dari sayap kiri, sayap kanan maupun dari tengah. Itu terjadi diamond. Tapi Coach, dari pertandingan yang 3 dijalani Persib, apa sih umpan segitiga atau diamond tadi itu belum terlihat. Iya. Nggak kayak waktu musim kemarin gitu. Iya. Jalan gitu, enak. Nah, ini tuh ada masalah apa gitu? Nah, kalau yang saya lihat tim lawan. Tim lawan punya strategi dari permainan Persib tersebut. Jadi permainan Persib sudah terbaca oleh tim lawan. Karena tim lawan juga memiliki tim statistik. Tim analisis untuk bagaimana serangan Persib, bagaimana cara Persib untuk menyerang maupun bertahan, dan bagaimana kita untuk mengantisipasinya. Ngobrol tuh, ngobrol. Paham bro. Jadi lanjut. Oke, lawan juga tidak mau kalah gitu. Jadi tidak mau kalah akan strategi yang dimainkan oleh Luis Milla. Nah, ada ini enggak di Twitter ini berseliweran nih Coach. Bahwa ruang ganti Persib itu nggak harmonis. Apakah ini menjadi salah satu penyebab? Musuhan itu. Ada musuhan. Nah, maksudnya kan musim lalu itu Persib selalu nayangin video-video di ruang ganti, mendokumentasikan gitu ya setelah pertandingan. Nah, sekarang itu kayaknya entah ada atau nggak ada gitu. Kayaknya nggak ada gitu. Waktu itu diisukan kurang harmonis. Nah, diduga kurang harmonis gitu antar pemain atau nggak tahu lah. Instastory ya, Nggak sampai ke situ. Itu pemain nggak, soalnya dari musim lalu sampai sekarang hawanya itu beda. Hawa Persib itu entah ini mungkin menjadi salah satu juga. Nah, tapi di luar daripada konteks Persib, apakah seberapa penting gitu menjaga keharmonisan internal tim? Itu sangat penting lah. Pertanyaan bisa gitu tuh. Bisa. Chemistry. Nah, betul. Itu sangat penting chemistry itu. Karena tim itu membutuhkan untuk mencetak skor itu tidak membutuhkan kerjasama tim. Tidak bisa dengan individual, tapi jarang dilakukan. Paling Messi lah pemain terbaik yang bisa melakukan soloran dari belakang ke depan, tapi di Indonesia jarang gitu. Karena kemampuan ya maaf nih, kemampuan yang Messi miliki itu mungkin 1.000.000 banding 1 di dunia. Di atas rata-rata. Ya, di atas rata-rata. Jadi sangat penting tentang keharmonisan, saling percaya satu sama lain, itu untuk membangun suatu tim yang hebat.
Karena tim yang hebat itu dibangun dari individual juga yang hebat. Berarti harus dijaga ya. Iya. Soalnya gini, saya ingat 2014 gitu. Kang Jamil. Ada apa itu di 2014? 2014 itu kan Persib juara ya? Juara. Lawan mana, Cik? Coba. Persipura. Lawan Persipura. Nonton loh. Nonton. Akhirnya kumaha bisa nggak capek, mau inget aja foto. Adu penalti. Oh benar, penaltian. Ingat, kurang ingat. Nonton tuh biasanya nonton. Di mana? Di pesantren. Benar, nobar. Nah, itu kan si Ahmad Juprianto-nya terakhir teh. Gol penalti terakhir teh. Nah kan setelah itu kan atau sepanjang musim itu permainan Persib itu kan enak. Ya. Ada Supardi Nasir, ada Ridwan, ada Firman. Ya. Itu kan orang-orang yang sebelumnya membawa Sriwijaya FC juara. Nah, yang mereka kali pertama bangun di Persib itu adalah soal solidaritas atau ruang ganti yang harmonis lah. Oke. Nah, apa yang pertama? Salah satunya misalkan pemain wajib nginep di mes. Iya. Sebelum kan ada, bukan sepanjang itu. Sepanjang musim? Nginep di mes? Di mes. Bukan diwajibkan, diutamakan lah. H-1 pertandingan. Atau gitulah. Kumpul di mes. Okay. Ada waktu-waktu untuk kumpul di mes. Nah, kalau mau berangkat ke tempat latihan, nggak boleh membawa sendiri. Bareng rombongan harus pakai bus. Itu kan hal-hal yang kecil. Betul. Ya. Tapi berdampak positif ke ruang ganti. Betul. Nah, itu diajar secara itu kan faktor non teknis ya, Terus ya. Itu ketika kemarin lisensi, ayat itu sih. Benar, dilatih itu sudah kita dipelajari itu. Itu ada ya dinamakan faktor kembali lagi psikologis itu. Bagaimana berhubungan antara sesama manusia gitu. Jadi sosialnya lah. Ya, sosialnya antara pemain ataupun pelatih ke pemain ke pelatih, pemain antar pemain atau ke official yang lainnya. Jadi bagaimana caranya merangkul atau mengajak itu untuk membangun tim yang hebat itu. Berarti itu teh setiap jenjang memiliki metode khusus untuk pendekatan dan pendekatan betul. Kalau usia yang bocil-bocil gitu. Nah, kalau yang kecil itu kita yang harus masuk ke mereka. Jadi kayak memposisikan kayak bapak mungkin. Kita memposisikan seperti mereka. Misalkan mereka ketika briefing atau mau mulainya latihan, kita jongkok agar sama kayak mereka. Jadi kita yang harus sama kayak mereka. Secara psikologis itu kan. Tapi benar. Saya kemarin nonton di podcast sebelah, di mana sepak bola itu yang harus ditanamkan ke pemain sejak usia dini itu bukan soal kemenangan, tapi soal attitude, soal di mana bermain itu untuk dia menjadi seorang profesional, katakanlah, sehingga emang jelema budak teh moal jadi pemain sepak bola. Moal jadi pemain moal kabehanana jadi pemain sepak bola. Tapi kan efek daripada metode latihan yang menanamkan attitude yang baik kepada disiplin itu akan membawa mereka dimanapun mereka berada. Ya benar. Gitu. Ya. Bagus itu. Betul. Itu ya betul statement itu. Karena tidak semua pemain yang dilatih pada usia dini semuanya akan menjadi pemain profesional sepak bola. Karena mungkin perbandingannya ada 100 banding 1 lah ya. Yang jadi pemain profesional di Liga 1. Tapi ya karakternya itulah yang harus kita diasah. Iya, yang harus kita pondasikan atau jadi fundamental bagi anak-anak tersebut. Nah, di musim baru ini karena Luis Milla udah keluar. Karena tadi kan penting banget gitu, keharmonisan, chemistry dan lain-lain. Ya. Memang harus dilakukan dong oleh seorang pelatih, oleh manajemen. Nah, apa yang dilakukan Persib dari musim baru ini melakukan itu nggak? Ya, soal chemistry dan lain-lain. Ya kan tadi kalau 2014 mah ayah tidur di mes atau naon. Melakukan apa gitu untuk membangun chemistry atau tidak ada sama sekali?
Yang saya lihat, latihan-latihan yang dilakukan oleh Luis Milla ataupun para asistennya itu ada beberapa permainan gitu untuk membangun chemistry di antara pemainnya. Akan tetapi ini musim-musim awal ya belum kelihatan kan? Ya belum kelihatan. Kenapa? Karena masih terjadi persaingan. Takutnya ada pencoretan. Soalnya Juli itu kan ada ini ditutupnya bursa transfer. Juli, akhir Juli. Nah, ya ada soalnya perbedaannya kontras pisan sih ya. Kan pas di tahun musim kemarin mah sampai ada di mana sebelum pertandingan itu pemain Persib diperlihatkan video orang istri-istri keluarganya. Buat apa itu? Jadi misalkan keluarga Teja Paku Alam ada ngirim video semangat ya gitu di budak-budakna. Iya. Oke. Itu segala dangdut aja. Motivasi berpengaruh. Itu ngaruh enggak cuma jadi gelitik kan. Aslinya eta sebelum lawan Persija kalau nggak salah Mas. Jadi Luis Milla itu apa sih? Ya tim Persib sendiri mungkin ya. Supaya pemainnya itu fight di lapangan. Ya. Bahwa ini loh ada keluarga kalian yang mendukung gitu kan. Lumayan nge-boosting. Tapi ketika di akhir musim itu nggak kelihatan. Dan sekarang juga mungkin ya nggak tahu ya gimana ruang ganti Persib, dan ada isu dari Bobotoh pun mencurigai bahwa ruang ganti Persib itu nggak harmonis katanya, tapi kan nggak tahu ya. Nah sekarang ke Luis Milla yang apa sih? Cabut. Bukan di out ya, tapi dia mengundurkan diri. Iya. Kuat. Alasan teh ada kepentingan yang nggak bisa ditinggalkan di Spanyol. Cik logika nak kieu. Cik orangnya, saya sebagai memposisikan opini pribadi saya, kan musim itu baru tiga pertandingan. Nah, kalau dia itu emang dari jauh-jauh hari ada keresahan, kenapa enggak di awal musim? Benar. Memang nyenyak keluar gitu. Pelatihannya. Kan ini bukan tanggung ya. Pemain udah kumpul. Ya. Justru sekarang kan Luis Milla itu bukan diberi kebebasan. Pemain yang hari ini di Persib itu kan pilihan dia. Kalau kemarin kan warisan dari pelatih sebelumnya ya. Kan gitu. Nah, tapi sekarang yang menjadi pertanyaan, kenapa alasan kepentingan pribadi atau kepentingan yang nggak bisa ditinggalkan di Spanyolnya ini jadi alasan gitu. Ya. Ya benar. Kenapa bukan dari awal? Ya? Bukan dari awal. Soalnya kan ya itu nggak main gitu. Bener ya, kagok. Bukan berarti kagok tuh di pertengahan hungkulnya, tapi kan dia udah berjalan gitu lah. Udah berjalan. Pemain udah pilihan beliau. Sehingga alasannya kan salah satu pejabat PT PBB-nya juga kan saya kaget cenah. Saya kaget Luis Milla mundur. Tapi ada fun fact-nya. Apa tuh? Fun fact-nya itu kan Luis Milla itu datang sebelum laga lawan PSM. Iya. Musim kemarin. Dan sekarang hengkang atau keluar menjelang lawan PSM. Kebetulan. Cocok logi. Dan fun fact yang lainnya, Liga Indonesia itu kejam. Karena banyak sekali pelatih yang gugur di tengah jalan. Dan pelatih pertama yang musim ini keluar atau gugur dari Persib, Luis Milla. Nah ini benar pertanyaan tolol. Terus ngisinya kemana? Nah, pelatih mah tidak ada waktu khusus bursa transfer. Ya, bisa kapanpun bisa gitu. Tapi bakal segera ya? Wallahu alam sih. Tapi sementara ini akan ditangani oleh Coach Yaya Sunaria. Siapa beliau? Asisten pelatih. Ya. Yang nggak ikut keluar? Nggak, yang keluar itu kan orang Spanyol unggul. Coach Manu. Terus saya jadi yang pelatih fisik tuh. Pelatih fisik tuh saya Komdis. Nah, eta tilu pokoknya namanya jeung si Luis Milla. Berarti tinggal Bang Bes,
Coach Yaya jeung Luizinho Pasos. Baik loba bro. Coach Made satu lagi. Coach Made eta kan kipernya. Kiper ya. Nah, jadi ke mereka ke heula gitu. Oke. Kapan sama PSM teh? Tanggal Sabtu depan. Sabtu depan. Ada satu nah, Coach mungkin sugan didengar gitu, sugan nonton gitu Coach Yaya, Coach. Nonton udah biasa gitu. Kadang ya. Sugan ya ngaruh. Apa yang harus diperbaiki atau apa yang harus dirotasi dari skema atau line up yang diturunkan oleh Persib di 3 pertandingan ini lawan PSM? Karena PSM juga di awal-awal ini belum menang kayaknya. Iya. Ya betul. Kemarin PSM itu lawan Persija ya. Persija sama kemudian lawan Dewa kalah. Dewa kalah ya. Dan nanti pekan ketiga kapan nggak tahu. Ya. Gimana? Untuk Persib harus bisa mengantisipasi lah. Ketika formasi yang misalkan formasi 3-5-2 atau 3-4-3 terjadi kesusahan untuk membongkar pertahanan dari lawan ataupun mudah terbongkar pertahanannya oleh lawan, buat kontra strategi yang lebih kreatif lagi. Lakukan fleksibel strategi di mana ya pemain saling mengisi gitu ruang untuk melakukan mengcover antar posisi satu sama lain. Jadi kerja sama timnya lebih erat lagi lah, lebih kerja sama timnya lebih dijunjung lagi. Dan untuk formasinya mungkin bisa dicoba gitu 4-4-2 diamond lah, dimana 2 striker kan kita memiliki Ciro Alves sama David da Silva, dan untuk di attacking midfieldernya ada Beckham, si Beckham, terus di holdingnya ada Rahmat Irianto, di central midfieldernya ada si Mark Locke dan si Robby Darwish. Ya, Robby Darwish. Terus di wingback kanannya ada si Edo Febriansyah. Di wingback kirinya coba Daisuke Sato terus di back tengahnya ada si Nick Wipper sama si Alberto. Jadi belum dicoba gitu memakai 4 back. Ya, Persib memakai 3 back terus. Ketika bertahan dia memakai 5. Iya. Jadi cobalah 4 back mungkin lebih kreatif lagi dalam menyerang ataupun kuat dalam bertahan. Ketika 3 back mungkin kebingungan gitu pemain teh. Aduh, ini kalau udah aya misalkan si Victor. Silih pandal-andal. Saling percaya gitu. Saking percayanya satu sama lain. Saling harmonis ya. Kalau udah aya si Nick, kalau aya si Alberto. Tapi mungkin saya punya ingin apa sih kalau boleh gitu. Ya. Yang pertama Kakang coba. Nah, Kakang betul bisa Kakang bisa dicoba untuk duet dengan Nick ya ataupun sama Alberto gitu kan. Kakang Rudianto. Nah, kemudian di tengah coba Deddy Kusnandar. Betul, Deddy Soalnya Kusnandar. itu pemain kunci yang waktu musim kemarin gak terkalahkan itu ada Deddy di tengahnya. Betul. Dia bisa ngatur ritme, dia bisa hold bola gitu kan. Iya. Bisa pegang bola, bisa passing enak gitu. Ya. Nah, terus Febri Haryadi kan kartu merah ya. Berarti kartu merah. Pertandingan selanjutnya dia tidak main. Dan yang paling penting mungkin sarannya coba yang pertama perbaiki atau benahi komunikasi antara manajemen dan Bobotoh. Iya. Dengarkan keinginan Bobotoh. Terus ruang ganti itu kalau misalkan ada dugaan-dugaan yang enggak enak, bukan segera diklarifikasi. Kan etis satu. Ente bro aman gitu. Aman lihat tuh silih pelukan. Nah, hal-hal yang seperti itulah. Ya, jadi faktor non teknisnya juga dijaga gitu. Betul. Ya. Nah, coba dari Coach Jamil. Nah, tadi soal tiket luar biasa ya. Mau keluhan-keluhan karena tadi benar kalau Jasadil Wahid ternyata saya baru memang saya pikir ya kalau juga nggak ada yang nonton pertandingan main gitu kan. Pertandingan bener Bobotoh punya peran ke psikologis pemain. Terus tadi bener kalau lebih industrial dan kapitalisnya sponsor ya kan.
Ya, asahan hayang masang sponsor penonton aweuh mah soundtrack nempo iklan. Nah, itu dia mungkin bisa lebih nya ternyata bobotoh teh ngaruh. Ada kesadaran. Tapi aya dalih nu lain sih. Apa tuh? Ketika apa sih tiket nggak terjual habis, kan bobotoh menonton di TV. Rating kan tinggi wae. Iya. Ada hak siar. Ah ya, yang sponsor mah nggak terlalu ya, nggak apa-apa di stadion, yang penting di TV. Ada orang Sunda mah asa hampa untuk nonton Persib teh. Penghasilan stadion. Penghasilan stadion itu. Ya mungkin eta karena kan tapi kan itu tidak menjadi nomor satu sebetulnya. Oh, penghasilan teh. Penghasilan tiketing itu tidak nomor satu. Yang pertama itu dari sponsor. Iya. Kedua dari merchandise. Ya udahlah. Dari pertandingan terus merchandise dan sponsor mah tiket mah nomor berapa gitu. Tapi tetap jangan tongnya pirakeun lah. Betul. Dukungan bobotoh di stadion karena itu bagian daripada psikologis kepada pemain ya. Dan juga psikologis kepada lawan. Ya. Enakan lihat PSS Sleman. Coba nonton gerak. Ya. Itu kan supporter teh terkenal dengan koreografi yang pokoknya mah pemain lawan main di dinya nya pasti aya kesan mimitina gempeur. Iya, betul. Tulisan itu dipublish di mana? Mau. Itu dipublish kumaha orang lain bakal tahu, tapi itu menarik itulah yang saya lihat dari kisruhnya permasalahan Persib, manajemen Persib PT PBB dengan bobotoh. Itu mungkin udah. Nggak ada tanggapan lain? Cukup. Luar biasa dibuka dengan stand up yang biasa aja karena dikabarin tadi subuh, gokil, luar biasa. Saya tiba-tiba nyari fakta, tapi apapun itu yang terjadi, ya mungkin ini awal musim permulaan gitu, pemanasan. Mesti ada konflik untuk ada solusi. Itu dia, luar biasa. Semoga di pertandingan selanjutnya dan masalah soal tiketing, pembelian yang rumit, masalah aturan-aturan yang masih kan yang bisa diperdebatkan itu segera selesai, karena ya bobotoh juga kita semua orang yang memang punya perhatian terhadap Persib maunya yang terbaik gitu, bukan hanya ngajongklokeun manajemen kok. Si kasar. Yaitu semua dilakukan ingin yang terbaik kepada klub kecintaan kita semua, Persib Bandung gitu, kepada semua jajarannya yang terlibat di PT PBB. Baik bobotoh, baik pemain luar biasa, pelatih segera ada yang bagus ya. Saya nggak tahu entah kapan ada pelatih baru. Ya ini dia ID Talks Maung Bandung pasca pertandingan Persib Bandung lawan Dewa United. Selanjutnya kapan? Sabtu rutin ya, saya capek. Berarti Sabtu kan mainnya. Minggu Senin kita podcast. Senin podcast. Ya itu harapan tadi dari kita. Saya Farhan Jamil, ID Talks Maung Bandung. Saya Rizal Sunandar bersama Coach Dania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Persib. Luar biasa. Jaya.